Shalom saudara-saudara yang ada dalam kasih Kristus di mana saja berada. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan mengabaikan teguran. Saudara, ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan ya, mungkin dia melakukan kesalahan kepada sesamanya, itu melalui kata-katanya, melalui perbuatannya, maka orang tua akan menegur anaknya, akan mengingatkan anaknya, menasehati sehingga anak tersebut menyadari kesalahannya ya. Orang tua di sini itu bisa bicara tentang orang tua secara biologis, ayah atau ibu, tapi juga bisa bicara tentang seorang pemimpin, seorang atasan di sebuah pekerjaan ya, atau seorang yang sudah dewasa. Kalau kita bicara tentang orang yang dewasa, saudara, kita tahu bahwa kedewasaan seseorang itu tidak tergantung berapa usianya. Sebab banyak orang yang masih muda tetapi sudah memiliki cara pandang yang begitu luas. Mungkin saudara pernah mendengar ada orang yang berkata, si A itu orangnya masih muda tetapi memiliki cara berpikir yang begitu dewasa. Sehingga orang datang kepadanya untuk share, untuk berbagi, atau minta pertimbangan, minta masukan, pendapat, dan orang itu dapat memberikan solusi kepadanya. Inilah orang yang dewasa. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, di situ juga diceritakan bahwa ada seorang yang masih sangat muda, seorang pelayan di hadapan Tuhan, dan dikatakan dia sangat disukai oleh Tuhan dan manusia. Kenapa dia disukai oleh Tuhan dan manusia? Karena orang muda ini sekalipun dia ada dan dia melihat hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, orang muda ini tetap menjaga hatinya, menjaga pikirannya, menjaga perbuatannya agar tidak melakukan hal yang sama. Orang muda ini adalah Samuel ya. Satu ketika kita tahu di dalam cerita ini, ketika Samuel sedang tidur di malam hari, tiba-tiba Tuhan datang kepadanya dan memberitahukan satu hal yang sangat besar, yaitu Tuhan akan melakukan penghukuman atas keluarga Imam Eli. Dan ketika Samuel bangun di pagi harinya, Imam Eli bertanya, apa yang Tuhan katakan kepadamu? Dan Samuel memberitahukan semuanya. Tidak ada satu hal pun yang Samuel tutupkan kepada Imam Eli. Imam Eli, dia seorang imam yang ada di Silo. Dia memiliki 2 orang anak laki-laki yang bernama Hofni dan Pinehas. Alkitab menuliskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Anak-anak Imam Eli ini selalu memandang rendah korban sembelihan untuk Tuhan. Apa yang rakyat atau orang-orang mau persembahkan kepada Tuhan, mereka pilih dulu yang terbaik buat mereka. Mereka ambil terlebih dahulu dengan paksa yang terbaik untuk diri mereka. Dalam Alkitab dituliskan bahwa mereka adalah orang-orang yang dursila, yang artinya orang-orang yang jahat, orang-orang yang berkelakuan buruk. Dan kalau di dalam Alkitab terjemahan King James Version menuliskan bahwa mereka adalah anak-anak Belial. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mengerikan ya saudara-saudara. Mereka adalah anak dari seorang imam, dari seorang pelayan Tuhan, dari seorang hamba Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan karena perbuatan mereka begitu jahat di mata Tuhan. Sekalipun Imam Eli ini sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, tetapi dia tidak memarahi mereka. Dengan kata lain, ada pembiaran terhadap kelakuan jahat kedua anaknya. Apa kata firman Allah di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat 15 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan menegur dan menghajar seorang anak akan menolong menginsafkan anak itu. Kalau dibiarkan ia akan memalukan ibunya. Firman Allah berkata kalau ada anak yang melakukan salah, kalau ada anak yang berbuat salah, maka harus ditegur. Supaya apa?
supaya ia insaf dan menyadari kesalahannya. Tuhan sudah memberi peringatan sebanyak 2 kali kepada Imam Eli ya, tentang apa yang akan Tuhan lakukan kepada keluarganya karena perbuatan jahat kedua anaknya ini. Yang pertama, Tuhan pakai seorang hamba Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan pakai juga Samuel. Kedua ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan Eli agar dia menegur kesalahan anak-anaknya. Tetapi sangat disayangkan, Imam Eli tidak melakukan peringatan-peringatan yang diberikan itu. Sehingga kedua anaknya tetap melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sampai akhirnya, saudara, apa yang Tuhan katakan pun terjadi. Dalam waktu yang sangat singkat, kedua anaknya mati di medan perang. Kemudian Imam Eli juga mati dan menantunya juga mati setelah dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ikabod, yang artinya telah hilang kemuliaan Allah dari umatnya. Saudara-saudara, dari kisah ini kita mendapat satu pelajaran ya saudara, bahwa dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang kita alami. Sehingga kita juga kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mungkin mulai ada kesombongan, mulai ada kompromi dengan dosa, ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hal-hal ini terjadi, maka Tuhan dapat pakai siapapun untuk menegur, untuk mengingatkan. Bisa itu melalui pasangan kita, melalui anak kita ya saudara, melalui sesama rekan, bahkan dari orang luar. Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan, untuk menegur kita. Tujuannya apa? Agar kita sadar dan memperbaiki diri. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga menyadari bahwa saya masih banyak kekurangan ya. Sehingga Tuhan seringkali pakai orang-orang yang ada di sekitar saya, baik itu melalui suami, melalui sesama rekan hamba-hamba Tuhan, atau melalui orang-orang dekat, melalui keluarga ya. Saudara, Tuhan pakai mereka untuk menasehati, memberikan teguran kepada saya. Dan nasihat, entah itu berupa teguran saudara yang diberikan, itu buat saya menjadi satu pecut, menjadi satu cambuk, menjadi satu cemeti untuk dapat memperbaiki diri. Ketika kita berbuat salah, lalu ada orang yang menegur kita, itu tandanya kalau kita diperhatikan. Benar ya saudara? Kalau orang tidak perhatikan kita mau melakukan hal yang salah, mereka cuek, mereka masa bodoh. Tapi kalau kita salah lalu orang menegur, itu berarti kita diperhatikan. Kalau kita diperhatikan berarti apa saudara? Kita dikasihi, kita disayang. Bukan karena orang itu membenci, tapi karena dia mengasihi kita. Wahyu menuliskan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19 berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Ini kata firman Allah. Barang siapa kukasihi, dia kutegur, dia tidak kubiarkan ketika dia melakukan kesalahan. Kalau tidak bisa ditegur, maka akan dihajar. Itu Allah kita, dia mendidik kita ya saudara. Allah adalah Allah yang mengasihi, tetapi dia juga Allah yang mau mendidik kita selalu pada jalan yang benar. Puji Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang mengasihi, dan di dalam kasihnya, di situ ada nasihat, ada teguran, ada pengajaran agar setiap anak-anaknya terhindar dari kehancuran, dari penghukuman dan kebinasaan. Puji Tuhan. Dan Tuhan dapat pakai siapapun untuk mengingatkan kita agar kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, jangan abaikan teguran, karena teguran yang baik itu mendatangkan kehidupan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami telah menerima firman-Mu. Engkau menyatakan isi hati-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya ada saatnya ketika kami melakukan hal yang salah, Engkau pakai orang-orang di sekitar kami untuk mengingatkan kami Tuhan, agar kami memperbaiki diri kami menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap kami umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi peringatan di dalam hati kami, agar sebagai umat Tuhan kami tetap menjaga hidup kami sekalipun kami ada di tengah-tengah dunia, ada di tengah-tengah kejahatan. Biar kami tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan, menjaga perbuatan, agar senantiasa berkenan di hadapan-Mu.
Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Dan berkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati, dalam pergaulan Tuhan lindungi, dalam pendidikan mereka Tuhan menolong. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih buat hari ini, karena hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan bagi kami. Itu sebabnya kami memasuki hari ini dengan penuh ucapan syukur bersama. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.